warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi fataha awliya'ahu fathan mubina wa fawwazahum fawzan 'azima. Allahumma shalli 'alan nabiyyil hasyimiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi ya'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan yang mulia Guru Agung Tuan Syekh Muhammad Abdul Saifullah Maslul. Semoga Allah senantiasa limpahkan karunia sehat jasmaninya, dipanjangkan usia dunianya, ditambah berkah karomahnya untuk kepentingan kita semua. Al-Fatihah. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan para wakil talqin Abah Awas, ada Profesor Dr. Kiai Haji Budi Rahman Hakim PhD, beserta Ambu Bapak Kiai Haji Lukman beserta Bunda dan keluarga, juga sesepuh kita Amba, ada Abu atau pemangku hajat yang sama-sama kita cintai, Bunda Hajah Lina beserta Raudhah Al-Khalis dan seluruh partnernya SR.id beserta Kagum Group Hotel dan seluruh jajarannya, para ustadz, sesepuh, ikhwan akhwat Pondok Pesantren Surya Laya Sirna Rasa. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. Pagi yang cerah ini kita dibersamakan oleh guru kita Tuan Syekh Muhammad Abdul Saifullah Maslul, bukan hanya sekedar bersama-sama berkumpul berkerumun tanpa maksud, tanpa tujuan. Tuan Syekh telah menggenggam ruh kita semua, sudah jelas pasti ada alasannya. Dan saya berterima kasih sebelumnya kepada Abah Jagat, Bunda Lina, juga semuanya. Saya dapat juga dibersamakan di sini bersama ibu bapak orang-orang soleh semua, dapat belajar, terutama belajar untuk sukses dunia. Mohon izin saya berdiri, Abah, Pak Kiai. Saya minta mana tangannya. Siapa yang pengen sukses di sini? Semuanya. Siapa yang pengen selamat dunia akhirat? Sebelum orang lain dulu, saya pasti lebih dulu angkat tangan. Mengapa? Abah mau bersamakan kita di sini bukan tanpa tujuan. Hanya orang-orang yang terpilih
bergabung bersama orang-orang pilihan yang menyatakan dirinya pengen sukses. Itu berarti merespon terhadap doa Abah. Semoga kita semua menjadi orang soleh dan soleha supaya dunia pontang-panting mengejar kita. Berarti kita merespon. Ketika kita menyatakan saya mau sukses, saya mau selamat, sebelum orang lain angkat tangan kita lebih dulu. Karena apa? Law of attraction, hukum daya tarik menarik. Alam semesta ini akan bekerja, orang-orang akan bekerja, segalanya yang ada di alam semesta ini akan bekerja untuk kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau di dalam benak kita saya takut sukses, tidak akan sukses. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita ingin sukses dunia, sukses akhirat? Berdekat-dekatlah, berdekatanlah, bergabunglah, bersatulah dengan orang-orang sukses dunia, dengan orang-orang sukses akhirat. Alhamdulillah, di sini kita dibersamakan dengan contoh-contoh orang sukses sudah ada di hadapan kita. Ini adalah wadah. Koperasi Raudhah Al-Kholis adalah wadah untuk kita supaya mudah gitu loh. Bagaimana caranya meniti sukses? Karena kalau kita pengen sukses akhirat itu susah, kita harus tahu jalannya, caranya dan sebagaimana. Paling tidak kalau kita berdekatan, mendekat sama orang sukses dunia, kita paling tidak akan tahu bagaimana caranya supaya kita berhasil. Karena ada orang yang pandai membuat satu karya tetapi bingung bagaimana memasarkannya. Betul nggak? Sudah diwadahi di sini. Sering kali saya mendengar kata Abah, aruh, ari. Apa katanya Pak? Aruh, ari. Ruh itu seperti angin, lewat di depan yang bau terasi, lewat di depan orang yang penjual parfum, wangi parfum. Kalau kita pengen sukses, dekat-dekat sama orang sukses, paling tidak kita tahu bagaimana caranya menjadi orang sukses, formulanya bagaimana, metodenya seperti apa, kecipratan caranya. Kita ingin sukses akhirat, ingin sukses pulang kepada Allah, berdekat-dekatlah dengan orang sukses yang telah sukses pulang kepada Allah. Kita telah mengenal Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Beliau adalah seseorang yang dipercaya oleh Allah, telah dipercaya, telah diprogram oleh Allah untuk menanamkan iman ke dalam kolbu kita semua. Sudah diungkap barusan oleh Kiai Lukman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Modal untuk hidup kita dunia dan akhirat itu modal iman, ditanamkan. Siapakah yang menanamkannya? Petani yang punya bibit unggul, bibit iman. La ilaha illallah yang terucap dari seseorang yang kolbunya selalu mengingat Allah, tidak pernah lupa kepada Allah. Itu yang akan menjadi benih yang subur di dalam kolbu kita semua. Kalau dipakai, kalau nggak dipakai, nggak akan jadi modal dunia dan akhirat. Sehingga akhirnya kita sudah punya modal untuk pulang kepada Allah, amalkan. Oh, kalau gitu Teh Ice, saya sudah belajar tasawuf, sudah belajar bertorikoh, sudah belajar zikir, tidak perlu lagi mengejar dunia. Tidak begitu. Dalam doanya Abah ketika kita kepada kita semua, semoga kita menjadi orang soleh soleha, berarti tidak ada pilihan selain daripada memilih menjadi orang soleh dan soleha, supaya dunia pontang-panting mengejar kita. Apakah tujuannya untuk kaya raya? Kita dikejar oleh dunia. Ada yang mengejar dunia, ada yang dikejar dunia. Mengapa dunia mengejar kita? Karena kita bergantung, bersandar totalitas kepada pemilik dunia, yaitu
Allah. Bukan tidak boleh mengejar dunia, salah. Bahkan suatu hari saya pernah, mohon maaf, ada pegawai leasing, pegawai leasing, dan dia juga bekerja di bank, menyatakan, Abah saya mau keluar karena saya sudah belajar Puerto Rico, saya takut riba, bla 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 bla. Jawaban Abah percis saya mendengar, jangan tinggalkan duniamu untuk akhiratmu. Berarti kita berjalan di muka bumi ini, di dunia ini adalah tetap bekerja, berbisnis, mengejar kesuksesan. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Mereka orang-orang yang tidak lalai karena disibukkan oleh dunia, oleh bisnis, oleh pekerjaan, oleh profesi, oleh apapun segala aktivitas di dunia ini. Aktivitas bisnis, aktivitas usaha, aktivitas untuk meraup kekayaan, kesejahteraan, kesuksesan. Tidak lalai karena apa? Dengan berzikir kepada Allah. Tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan zakat, tidak meninggalkan haji umroh. Sholatnya sholat ingat kepada Allah, zakatnya zakat ingat kepada Allah, umrohnya, puasanya ingat kepada Allah. Loh, memang ada gitu sholat yang tidak ingat kepada Allah? Ada sholat olahraga, dohirnya saja. Itu pun bagus daripada tidak sholat sama sekali. Itu pun bagus. Tinggal latih kolbunya. Bagaimana menghadirkan Allah di dalam kolbu supaya sholatnya nyampe kepada Allah. Ikhwan akhwat yang telah diberikan modal oleh Abah, modal untuk hidup. Ruh kita selalu hidup, kolbu kita selalu hidup. Takkan tergoda, takkan terganggu oleh segala macam aktivitas kesibukan dunia kita. Bahkan semakin banyak zikirnya, semakin semangat kerjanya. Semakin banyak zikirnya, semakin semangat hidupnya untuk mengejar dunia. Kenapa? Ketika kita sudah menjadi mampu menundukkan dunia, di situ peran kita menjadi manusia beriman yang punya manfaat banyak buat orang lain, yaitu dengan sedekah. Semakin banyak berbuat baik, semakin mulia. Alhamdulillah. Semoga kita semua dijadikan orang kaya raya, kaya hati. Bah, tidak ada yang menolak didoakan kaya raya, semuanya juga pengen. Siapa yang pengen kaya? Saya. Siapa yang pengen sukses? Saya. Giliran ada peluang, berlalu. Ya, kan begitu sifat kita itu. Setiap habis sholat, sujud kita ini, ya Allah, Engkau lah yang maha pemberi rizki. Giliran ada peluang yang memudahkan kita bagaimana menghasilkan untung, kita berpaling. Itu mah bukan cara aku mencari uang. Aku mah gak bisa, karena aku ibu rumah tangga, aku sibuk. Justru karena sibuk, biar gak sibuk mulu, biar cepat santai. Kita bersinergi dengan orang lain itu biar kita gak sibuk seterusnya. Karena ada yang ahli di sini memudahkan jalan izinnya, jalan cara menjualnya dan sebagainya. Dimudahkan. Kita nggak ada yang bisa sukses sendiri loh. Ada yang punya uang nggak bisa ngasilin lagi duit. Ada yang punya uang tapi nggak punya cara untuk bisa ngegolangkan uangnya, betul nggak? Ada yang pandai berkarya tapi nggak bisa ngejual. Ada yang punya ide tapi nggak punya duit. Jadi kita nggak ada yang bisa hidup sendiri, semua kita berkolaborasi, semua kita bersinergi. Oleh karena itu, catat ibu bapak ya, saya membaca autobiografi orang-orang sukses, itu mereka itu tidak anti terhadap orang lain. Mereka itu orang-orang yang tidak punya kebencian di dalam jiwanya, orang-orang yang bersih hatinya, pikirannya positif. Kenapa? Sukses kaya raya itu energi positif. Kalau di dalam batin kita menyimpan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, jangan salah, kalau itu nggak akan mau berdekatan sama kita. Siapa mah Bung Har, jangan-jangan korupsi itu. Siapa mah kamari mau bilang, iya harus ganti deh, negatif. Coba kalau
melihat orang kaya itu, Masya Allah, bagaimana caranya aku ingin seperti beliau, kaya raya soleh. Kalau kita tidak memiliki kekayaan, bagaimana mungkin kita bisa teruji istiqomah kita? Maksud guru tuh ke situ. Cobain jadi orang kaya dulu, biar bagaimana rasanya, tahu rasanya menghilangkan makhluk yang ada di dalam kolbu yang bernama kekayaan. Kejar kesuksesan, jadilah orang penting, supaya tahu caranya bagaimana rasanya menggeser rasa perasaan menjadi orang sukses dari dalam kolbu sehingga dirinya zero, bukan siapa-siapa. Kalau orang yang gak punya apa-apa, rendah hati, ya bagus, ya itu mah udah fitrahnya. Ini orang kaya sukses, terkenal di dunia, pergaulannya level menteri, lalu rendah hati. Susah itu. Harus belajar kepadanya. Gimana caranya jadi orang susah rendah hati? Kok bisa? Ada orang yang limpahan harta kekayaan dunianya, melimpah-limpah gak habis-habis 7 turunan, tapi kok bisa rendah hati? Itu kita harus belajar. Susah. Pengen rendah hati itu susah. Membuang segala kemelekatan di dalam diri kita, di dalam kolbu itu susah sekali. Oleh karena itu dengan la ilaha illallah, itu pelan-pelan kita akan belajar. Belajar untuk menggeser segala penyakit hati. Datang ke manakiban ini dalam rangka menjemput keajaiban Quran surat Yunus ayat ya, apa ininya? Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Apa di situ? Ada 4 hal. Yang pertama, nasihat. Yang kedua, penyembuh yang ada buat penyakit yang ada di dalam dada. Yang ketiga, petunjuk. Yang keempat, kasih sayang. Keempat-empatnya ada di dalam la ilaha illallah. Yang sakit datanglah ke sini. Sakit badan, sakit fisik nih. Apalagi kalau sakit pesak. Fisik pesak, iman imun. Sakit psikis, terlalu banyak penyakit hati, pelan-pelan itu akan bergeser. Sekali lagi, kita ingin sukses dunia dan akhirat, jadilah orang yang penuh syukur. Orang-orang yang penuh syukur ditandai dengan apa? Memiliki cinta. Cinta yang besar kepada Allah, cinta yang besar itu udah pasti kepada manusia. Pertama, dia tidak pernah punya rasa benci. Tidak ada kebencian. Coba dekat-deketin orang sukses. Otaknya, pikirannya pasti positif. Gak sempet mikir jelek sama orang lain karena dirinya sibuk, Pak. Bu, yang sibuk bergibah itu dia yang banyak waktu. Betul enggak? Yang suka sibuk lihat muka orang kok banyak jerawatnya, banyak minyak hitamnya. Itu karena dia gak punya waktu buat cari duit, Bu. Terlalu banyak waktu untuk nganggur. Sehingga semua kejelekan orang lain itu kelihatan. Ih, si Eta bagi gendut. Coba kalau kita sibuk gak sempat, Bu, lihat kejelekan orang lain tuh gak sempat. Sibuk, yang ada tuh memperbaiki diri, memperbaiki hati. Ya, oleh karena itu saya pernah membaca ada nasihat dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika kita melihat orang lain, katakan di dalam diri kita bahwa orang itu lebih baik daripada kita. Orang itu lebih baik daripada kita. Kalau itu yang kita ungkapkan ke dalam diri kita, berarti kita punya kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Ketika kita ketemu dengan anak kecil, ucapkan di dalam hati kita, ya Allah, anak ini
sudah tentu anak ini adalah anak yang suci. Sementara kita ketemu dengan orang tua lebih tua daripada kita, sampaikan ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, ya Allah, dia sudah berusia, dia sudah berlanjut usia, pasti amal ibadahnya lebih banyak daripada aku. Ungkapkan itu. Pasti lebih banyak amal ibadahnya daripada aku, karena aku lebih muda dari dia. Ketemu dengan orang yang pintar, orang yang sukses, sampaikan. Bukan malah anti. Lihat orang sukses, nggak level aku mah, nggak bisa gaul sama orang sukses karena aku orang gagal. Lah, udah mendoakan diri sendiri gagal. Ketika ketemu orang pintar, ketemu orang sukses, sampaikan ke dalam diri, ya Allah, dia sudah meraih semua yang aku belum tahu, semua yang aku belum raih. Dia sudah mengetahui semua segala yang aku belum tahu, dan dia sudah beramal ibadah menggunakan ilmunya. Sementara kita bodoh. Ketemu orang yang bodoh, jangan dihina. Bodoh telepon gak ujung gitu mah. Ya, sampaikan ke dalam diri kita. Ini untuk menjaga adab hati kita. Jaga. Sampaikan ke dalam hati kita bahwa orang bodoh itu melakukan maksiat karena kebodohannya. Sementara kita melakukan maksiat kepada Allah karena kita tahu ilmunya. Sudah tahu ilmunya tidak boleh melakukan keburukan, kejelekan, kejahatan, kemaksiatan, masih dilakukan. Ketemu non-muslim, non-muslim itu mah bukan teman kita, gak boleh seperti itu. Ya, sampaikanlah ke dalam diri kita, hari ini dia non-muslim, siapa tahu besok dia menjadi seorang muslim yang beriman dan meninggal dunia dalam keadaan yang baik dan membawa imannya. Bisa jadi kita yang hari ini mengaku muslim yang beriman, lalu kita mati dalam keadaan yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Zikir la ilaha illallah itu untuk menjaga kesucian jiwa, untuk menjaga kesucian hati, untuk menjaga adab. Dan perlahan-lahan semua itu akan tergeser. Perlahan-lahan itu semua akan berubah. Kita semua akan berubah menjadi seperti pengarsa Abah. Pengarsa Abah itu banyak dicintai oleh manusia karena beliau adalah magnet. Mengapa bisa menjadi seperti itu? Mengapa bisa menjadi magnet? Apakah kita juga bisa menjadi magnet? Bisa. Lakukan segala tindakan terus menerus itu aja sehingga kita menjadi magnet. Maka dengan cara itulah kita berdakwah kepada orang lain, bukan dengan lisan seperti ini, tapi dengan akhlak. Dengan akhlak. Kok tiba-tiba orang itu berduyun-duyun terus sama Abah itu gak pernah berhenti-berhenti? Beliau itu magnet. Magnet cinta, magnet segala-galanya, sehingga kita mendekat aja terus. Ya, di sini ada ahli fisika nih pasti, yang tahu magnet. Ini magnet. Kalau ada, siapa saja, benda-benda apa saja yang bisa menempel ke magnet? Besi dan logam. Coba dekatkan ke magnet, pasti tertarik. Ditaruh di sini nggak nempel, taruh berdekatan saja, pasti ketarik, nempel. Lalu ambil paku, tempelkan di logam itu. Ambil lagi paku, tempelkan di logam itu. Di paku itu, tempelkan lagi paku terus. Itu akan terus nempel. Oleh karena itu, orang-orang Ikhwan Ahwat Thoriqah Qadiriyah Pondok Pesantren Surya Laya Sirna Rasa yang menyatakan dirinya untuk siap satu frekuensi dengan Tuan Syekh, dia melepaskan segala kemelekatan di dalam diri, di dalam jiwanya menjadi zero dan satu frekuensi dengan pengarsa Abah, sehingga disitulah kita akan terbawa wusul kepada Allah. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai berkat hormat Tuan Syekh Muhammad Abdul Wasef Masrur. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.